berbincang-bincang dengan aku. Kuliah di mana, Mbak? Kalau aku kuliah di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Tuh. Hmm. Berarti pengen lanjut S2 juga di luar negeri ya? Insya Allah iya. Karena lebih apa ya? Sepertinya lebih enak untuk belajar di luar dengan budaya yang berbeda. Kalau menurut saya pribadi. Dan untuk narasumber kita kali ini aku spill lagi. Beliau ini termasuk mahasiswa teknik elektro. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang teknik elektro juga mungkin bisa tanyakan kepada Kak Yusril. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Kak Yusril. Selamat datang Kak. Oke rekan-rekan, karena Kak Yusril udah hadir bersama kita semua, jadi izinkan saya Duratul Lazla untuk membuka sesi Festival Beasiswa Internasional ke Vol 3 hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV Kak Yusril. Untuk operator, boleh tolong paparkan CV Kak Yusril? Oke, baik. Sepertinya operatornya sedang ada kendala sedikit. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan CV dari Kak Yusril. Kak Yusril, saya mohon izin untuk membacakan CV-nya ya, Kak. Baik. Ya, silakan. Perlu saya share sendiri, tak? Tidak usah, tidak apa-apa. Saya bacakan saja. Saya sudah ada ininya. Oke, Kak Yusril merupakan mahasiswa doktoral teknik dalam energi terbarukan lepas pantai dan memiliki dengan spesialis dalam sistem energi listrik. Keahlian Kak Yusril sendiri, Kak Yusril mampu mengoperasikan turbin angin, sistem pergerakan dinamis, sistem listrik daya, serta sistem otomasi dan kontrol. Sebelumnya mohon maaf bila suara saya tidak terdengar terlalu jelas karena rumah saya pribadi itu dihapit oleh 2 masjid. Jadi suara takbirannya Masya Allah. Terus oke, saya lanjut. Kemudian pendidikan Kak Yusril sendiri, sebentar. Kak Yusril merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya dengan jurusan teknik listrik. Mohon maaf guys, ternyata teknik listrik bukan teknik elektro ya guys. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, kemudian Kak Yusril juga mendapatkan Erasmus. Sebentar. Maaf, sebentar. Mohon maaf ada kendala lainnya. Kemudian Kak Yusril juga mendapatkan pertukaran pelajar di National Sun Yat-sen University, Hwasong, Taiwan, dengan jurusan Research Collaboration. Lalu lanjut Kak Yusril juga merupakan mahasiswa dari IPCOR University of Edinburgh, Scotland, dari United Kingdom,
dengan judul Imaging Doctoral Nggak apa. Student, Nggak apa. pada tahun Jadi di sini tuh ada, 2020 hingga sekarang. sini tuh ada chat Kemudian, kecil. dari Masuk ke sini, terus aku pakai chat ini yang besar. Oke. Oke. Dari ini dua ini Dengan jurusan double. elektrik. Oke. Kemudian Oke, juga kita ada mulai ya dari sebelum mulai Rostock, pelajaran hari ini. Terus kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Berdoa collaboration mulai. dari Erasmus, program Erasmus sendiri. Lalu work experience dari Kak Sudah selesai. Indonesian Oke, akhirnya kita bertemu lagi. Invention and Kamu udah Innovation menyelesaikan Promotion banyak soal ya Association, pasti ya? dengan bidang branch manager Malang Region pada tahun 2019 hingga 2021. Kemudian ada Boleh banget. Ya, itu kan sesuai request aja, Dek. Pembangkitan Jawa Bali. Gas dan steam power plant in Indonesia. Iya, oke, Internship siap. program atau magang. Boleh banget, Dek. Malah itu, baik. malah matematikanya Insya Allah yang Subhanahu poin wa utamanya ya. Kalau yang CV Kak Yosel itu sangat keren. TPA maksudnya kayak gini berarti kayaknya udah pembawaan paham hari lah. ini juga Oke, tidak kita kalah kemarin sama bahas dengan sampai nomor CV berapa, yang Dek? Ada pada CV Kak Yosel. Dua-dua ya? Kepada Kak Yusril, saya persilakan untuk Iya. membacakan materi. Yuk. Terima kasih. Nah, Recording in langsung progress. saja kita mulai. Suara saya Nomor jelas nggak, 22. teman-teman? Gambar ini adalah Kalau grafik misalkan fungsi. Putus-putus bilang ya. Nah, kemarin Sedikit sudah putus-putus. disinggung ya. Putus-putus enggak ya? Belum ya Oke ini? ya. Oke. Suara saya agak Belum. Oh iya, itu sama lain. apa namanya di sini lagi Oke, dingin. jadi grafik double itu ya? ada 3, Suaranya Dek. double. Ya, ada grafik sin, Di saya kostan. Utamanya adalah itu. Kalau sekarang Nah, gimana? kalau grafik Mbak Berita. sin Cek-cek itu dulu. adalah set. Aman ya? Kok itu? Soalnya Ya. biasanya ada gangguan sinyal di sini. Di sini soalnya saya tinggalnya di Old Town set, atau di set. apa? Nah, Di sin itu seperti City ini, mulai Center. dari 0. Jadi kadang-kadang Kenapa? kalau Kamu bisa baca misalkan, saja. Sin lagi 0 ada adalah meeting itu 0. wifi-nya suka hilang. Ya Jadi kan? kalau Sin misalkan 190 nanti juga suara saya 0. atau Berarti tiba-tiba ini saya pasti hilang, sin. jadi nanti saya akan coba untuk connect Nah, lagi. lalu grafik Jadi kos teman-teman gimana? nanti langsung bilang aja, Kak, suaranya putus-putus di komen. Nah, lalu Nanti grafik nanti kos. akan coba saya cek wifi-nya. Nah, cos alpha adalah set dari atas, Senang dari banget, teman-teman. amplitudenya Terima kasih biasanya banyak 1 ya untuk sini ya. waktunya, untuk interestnya, untuk Pol-polannya join 1 di sama acara 1. ini. Makasih juga untuk kesempatannya dari Max. Rute Indonesia. Aku Nah, nggak tahu berarti ini jelasnya Rute apa, Bu. set, Kalau set. misalkan Kenapa dimulai dari 1? Rute ya? Ya. Karena Rute, cos ya. 0 Terima kasih atas sendiri adalah kesempatannya 1. telah mengundang Mas Yusril. Nah, jadi Mas Yusril coba cos itu untuk dimulai dari 1. elaborate ya, Sedangkan untuk tan, mencoba untuk elaborasi nah apa tan yang itu agak ingin Mas beda Yusril sampaikan, dan karena dia mudah-mudahan sendiri buat teman-teman adalah juga bisa ada menjadi tak bekal hingganya kalau atau misalkan tak teman-teman definisinya ingin itu yang menggapai cita-citanya 1/0 sampai studi di atau luar negeri. Ada yang pengen tan studi di 90. London Nah, jadi atau di ini lebih seperti Skotlandia. kayak ada gininya Coba raise gitu. hand dong. Nah, terus Siapa yang mau gini, kuliah di Inggris? gini yang tak tidak Atau akan belum pernah menyentuh. kepikiran Nah, bedanya kuliah cuma di itu Inggris? aja. Nah, berarti untuk ini grafik Siapa? fungsi Kok ini malu? pasti sin jawabannya. Ya memang karena Biasanya ABCD-nya juga sin UK semua. nih katanya. Nah, berarti yang menjadi Oh, pembeda Anissa juga apa? mau ke UK. Yang Oke. pertama Ada kamu lagi- lihat ada amplitudonya. lagi selain Mbak Di sini Anissa A-nya yang mau ke adalah UK? 4. Nah, Rita, Kak. A-nya 4 berarti kan biasanya Ya. grafik itu kalau rumus utamanya ya A Oke. sin Ini X biasa seperti sedikit ini. intermezzo ya. Saya dulu Nah, itu misal di waktu sini mau X-nya itu kuliah ada lanjut, pemampatan saya tidak atau ingin dan perenggangan. benar-benar tidak Nah, mau berarti ada lanjut X kuliah plus di UK. Tapi in the alpha end, atau X plus saya, berapa apa X-nya namanya, itu ya, berakhir X di Edinburgh, plus di United Kingdom, dan angka bakal lah itu di Inggris istilahnya. saya. Angkanya apakah ada Bukan di perenggangan Inggris, atau bakal itu di Scotland. pemampatan Scotland itu terkenal gitu. Scottish accent-nya yang Nah, benar-benar kita lihatnya cuma itu aja. nggak bisa Nah, tapi kalau dipahami. memang Contohnya, nggak mau pakai rumus, nggak mau misalkan, ribet, tinggal misalkan tembak kita saja di langsung Inggris ke kan ngomongnya po'e, wo'e. optionnya. Nah, itu di sini bukan Nah, di sini wo'e, kan tapi wo'e. Nah, jadi ada kayak udah sin jelas lagi. 90 Dan adalah saya tuh 4. bener-bener Padahal nggak sin pengen 90 dulunya. kalau kita tahu adalah Alasannya berapa kenapa saya nilainya? bener-bener nggak pengen di UK karena saya bener-bener minder waktu itu. Saya nggak mungkin bisa di UK 1, karena betul. bahasa Inggris Sin saya itu 90 1. very Kenapa suck. jadi 4? Nggak mungkin Ya, saya berarti bisa kita bisa masuk ke menarik UK karena kesimpulan bahasa Inggris saya bahwa itu nggak bagus. Y-nya itu Tapi in the adalah end, saya end up sin di sini. 90. Saya Terus dapat gimana PhD biar sana jadi program, 4? bukan PhD yang biasa, Berarti kita tapi, kalikan dengan yang PhD employee atau 4. dibilangnya Ya, engineering jadi doctoral sininya degree. pasti Dan 4. beasiswa saya itu langsung Jadi 4 dari kali sin Kementerian UK. 90. Dan itu Nah, berarti sebenarnya untuk beasiswanya rumusnya bukan adalah untuk 4 sin international student, tapi X. untuk orang Kenapa orang bukan lokal ini? UK. Dan itu Karena benar-benar, kalau kita coba di ini, luar misal kamu ekspektasi coba Mas salah Yusril. satu titik. Dan itu benar-benar Misal membuat Mas ini Yusril tadi bersyukur. 90, apakah Dan jadi 4? dalam hati Ya. masih kepikiran, Sin kok bisa ya 4 saya di kali UK ya? Nah, itu 90 akan saya adalah coba akan sin berapa, Dik? ceritakan di presentasi saya. Sin Bukan cuma 360 tingkat, kan?
tapi juga Nah, berarti sin mental. 360 Itu itu adalah tadi sin 0 yang juga. materi untuk Yang hari ini. artinya Tapi saya urutkan 0. sedikit boleh Padahal nggak? salah toh? Salah, Ini padahal 4. Berarti ini ini judulnya genah saya salah. urutkan sedikit, pintar Nah, saja tidak cukup. kenapa nggak Atau seperempat? pintar Kalau saja tak seperempat cukup. kali 1 ya jadinya Karena nanti orang 1 kuliah per di 4. luar Jadi negeri ini itu juga salah. kebanyakan kan paradigmanya Ini adalah sin orang-orang X pintar. Benar nggak 91 sih? tambah 4, Tapi 5. Jadi sebenarnya nggak benar juga. Jadi kebanyakan yang paling dari tepat mereka adalah itu bukan orang B. pintar atau ibaratnya extraordinary atau orang yang luar Ya. biasa seperti Pak Habibie yang Oke, benar-benar pintar lanjut. dari lahir. Tapi di balik itu orang-orang itu biasanya Betul. mereka punya Mau kamu karakter ambil yang titik berbeda dari 180, orang-orang mau ambil lain 210, atau orang-orang pada 360 itu umumnya. terserah ya. Bukan berarti Yang penting mereka masih masuk di lebih ini. di atas Kalau sin rata-rata 90 bukan, ya tapi mereka 4, itu punya sin 180 ya pengalaman membentuk 0, karakter sin mereka menjadi 360 lebih 0, sin dewasa. 270 min 4 Nah, ini gitu. yang ingin saya ceritakan. Saya kalau Ya. misalkan cerita sama teman-teman itu, Oke. kalau saya Oke, tanya ya, sip, Mas lulusan mantap. mana? Oh, saya lulusan UI, saya lulusan Nah, ITB, 23. saya lulusan UGM. Oh Dapat iya, ini gelarnya kosong. cum laude. Wah, kamu pintar Bentar. sekali lah. Buka Kamu buku. pintar banget bisa keterima di ITB, Ini di paket UGM, 4. di UI. Ada juga Atau lulusan paket dari berapa, Dik? Australia S1-nya Ini gitu. paket 2 deh. Tapi Oh iya, mereka 2 deh. bilang, enggak Mas, saya biasa aja. Lah, kenapa kok seperti itu? Apakah mereka merendah untuk meroket atau memang mereka menganggap bahwasannya mereka itu benar-benar sebenarnya adalah orang biasa aja? Nah, nanti coba kita akan bahas Oke. satu persatu. Jadi Terima isinya kasih adalah banyak, coba nanti Mas Blanco ya, ngejelasin semuanya, matriks jadi aku nggak perlu menjelaskan nya lagi, itu oke. adalah apabila X dan Y Jadi memenuhi intinya adalah persamaan saya matriks. itu Nah, soalnya ini kamu bisa tulis orangnya fokus kepada dua min hal. 2 Saya 1 nggak tahu kenapa saya pengen 3 banget di min higher 1 education dan saya juga dikalikan minta XY ending di engineering. Jadi teman-teman, believe me, sama sometimes dengan your plan atau min kehidupan 2 kalian tidak 1. sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dah. Saya Maka dulu X plus SD, 2Y waktu berapa? benar-benar Berarti SD, fokusnya saya itu kita tidak cari pernah ini. kepikiran sampai X plus S3. 2Y itu Bahkan saya berapa? berpikiran S1 aja Nah, udah berarti cukup ini gitu. kita Tapi saya sampai S3 memindahkan. dan Kamu saya bisa sekarang pakai 2 termotivasi cara. untuk lanjut studi Ya. terus. Satu, Dan saya pakai dulu paling tidak suka SPL. dengan electrical engineering. Seperti Tapi biasa, saya sistem handle persamaan sebagai linear biasa. Yang electrical kedua, kamu engineering bisa dan sebagai pakai engineer. pemindahan Nah, itu nanti akan coba saya matriks ceritakan. atau Memang apa sometimes namanya? kehidupan itu tidak sesuai In dengan apa yang kita rencanakan. first. Dan Kamu kita pilih yang harus mana? berusaha untuk bisa menerima atau bahkan beradaptasi. Nah, saya ingin coba teman-teman SPL berpikir itu sedikit sistem aja, persamaan sedikit linear. Jadi dia aja. bisa kamu Teman-teman pernah jadikan kepikiran nggak? eliminasi 20 sama tahun yang akan substitusi datang, caranya. kalian ingin menjadi apa? Iya. Sudah membayangkan nggak? Oh, misalkan Mbak Ya. Najla, oh saya ingin menjadi sekretaris perusahaan Gojek. Nah, spesifik Satu. seperti 20 tahun yang akan datang. Oke. Ada yang pernah kepikiran Ya seperti coba itu? aja. Ada yang mau Coba sharing aja nanti dreams-nya kita di pakai sini? 2 cara itu mana yang paling Ya, kamu teman-teman, ada sukai. yang sharing Nah, kalau yang 20 tahun cara ke depan pertama, ingin jadi apa? ya, Tidak apa-apa untuk SPL berangan-angan terlebih berarti ini dahulu. Iya. dikalikan dulu. Ini kali Berangan-angan ini. itu gratis. Saya selalu Nah, matriks 2 berangan-angan kali sama 2 orang tua saya, kali terutama matriks sama ayah saya. 2 kali 1. Nah, saya Bisa itu selalu nanti buat hasilnya jokes. matriks Biasa lah jokesnya bapak-bapak berapa? ya. Saya selalu tanya, ya kalau Matriks misalnya 10 tahun yang akan datang mau jadi apa? Oh, 2 kali nanti 1. beli ini, beli Hasilnya itu. tuh yang Terus pinggir kalau deh. dapat uang 1 miliar buat apa? Sumbangkan Nih. semua ke masjid. Loh, terus buat saya apa gitu? Ya Nah, kan yuk, orang berangan-angan kalikan. nggak usah pelit-pelit tuh. Nanti berangkat lagi dapat 2M. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau berangan-angan itu yang kecil harus yang besar, karena biasanya kalau misalkan angan-angan kalian tinggi, semangat kalian akan tinggi dan kalau jatuh akan di awan-awan. Kan gitu kan katanya Pak Soekarno ya. Jadi kalau boleh tahu ada yang berani berangan-angan nggak? Berangan-angan aja nggak apa-apa. Betul. Nah, kita sudah Min 2X plus Y. Jadi agak lebar juga ya Mbak ini. Nisa. 20. Mbak, 20 tahun yang akan datang pernah membayangkan nggak Mbak Nisa menjadi apa dan mau menjadi seorang Min seperti apa? 2X plus Y, 3X min 20 tahun ke Y, depan itu sama dengan rencananya 2 mau dan beli 1. Amazon. Kayak biasa, ini Wih. jadi persamaan pertama, ini Iya, jadi persamaan Wow. kedua. Iya, Eliminasi udah ya, substitusi Masya kedua Allah ini. ya. Itu adalah salah satu dari berarti pengen Yo, jadi coba entrepreneur ya. dulu. Oke, ada yang lain nggak selain Mbak Nisa? Oke. Mbak Prita, Mbak Ria mungkin, Mas Iksan mau ngejar di kampus dan jadi guru besar Kak, Masya Allah. Mau ngajar di kampus mana? Langsung kalau misalkan ada spesifik mau ngajar di UI Kak, jadi guru besarnya di sana. Ada yang pernah kepikiran seperti itu nggak? 20 tahun yang akan datang. Oke, thank you Mas Azhar. Mau jadi guru besar. Mbak Prita, Mas Mas Hilmi mungkin mau jadi diplomat. Wah, Mas Asif mau jadi diplomat. Ini saya kenal Mas Asif memang ambisiusnya sangat luar biasa ini. Sama seperti saya. Oke, ada yang lain 20 tahun yang akan datang. 20 tahun aja.
Mbak siapa lagi nih? Mbak Shirley, lecturer for chemistry education at the University of Government. Amin. Ini lebih spesifik ini. Mantap. Oke, luar biasa ini. Oke. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sepele, benar enggak sih sepele? Tapi kadang-kadang kita nggak pernah kepikiran. Dan kadang-kadang kita menjalankan aktivitas itu tanpa tahu memikirkan 10 tahun, 20 tahun aku melakukan ini itu dampaknya apa ya? Itu benar nggak? Nah, itu sebenarnya ketika saya duduk di bangku SMK, saya tuh SMK baru saya bisa berpikir seperti itu. Pokoknya minimal kamu harus tahu XD-nya sih, Dik. Tujuan saya kuliah, bukan tujuan saya sekolah, malah tujuan hidup saya itu apa sebenarnya? What is my purpose of life? What is my life purpose? Kok bisa? What is my life purpose? Untuk apa saya hidup itu? Terus ketika saya hidup itu ingin menjadi seorang seperti apa? Ingin apa? Ada yang salah. Nah, itu saya garis besarnya dari situ untuk menentukan my dreams. Nah, tapi nggak usah muluk-muluk seperti itu. Pernah nggak kalian membayangkan ya? Kenapa kamu kok pengen study abroad? Kenapa kalian kok pengen S3? Teliti lagi. Yang Kenapa penting kalian pengen S1? pelan pasti ya, Kenapa Dik. kalian mau studi Yang tentang penting itu electrical ketelitian engineering? matematika. Pernah kepikiran nggak? Dosen saya dulu di UB itu benar-benar memukul saya di tahun pertama saya masuk di UB. Bayangkan aja, dia itu dosen killer, tiba-tiba duduk di depan kelas kita. Dia baru mengajar pertama kali kita. Terus tiba-tiba dia cuma bilang gini, hari ini santai aja ya. Kemudian kita nggak ada kuliah kok, tenang aja. Saya cuma pengen ngobrol lagi sama kalian. Saya mau tanya, kalian itu maunya ngapain sih S1? Apakah kalian mau mengikuti kakak-kakak kalian? Apakah kalian mau mengikuti stigma-stigma masyarakat yang kalau SMA langsung lulus S1 gitu? Terus tadi X-mu berapa, Dek? Kalian cuma pengen dapat nilai kan gitu. Oh, salah itu X-nya. Y-nya? Cuma pengen dapat gelar. Saya kasih nilai A. Lah, kalau X-nya salah ya pasti Y-nya salah juga. Sampai akhir semester. Jadi coba. Tapi saya nggak akan ngajar kalian. Pada diem semua. Itu tinggal eliminasi loh, Dek. Y-nya udah sama-sama satu loh. Kalau misalkan orang ini nggak ngajar, saya kan cuma dapat A. Dia dapat apa? Dia bilang dapat A. Tapi kalau kamu misalkan benar-benar pengen belajar, benar. Kalau kamu benar-benar pengen belajar, saya kasih kesempatan kamu, saya akan ngajar kamu selama 1 semester. Tapi nilainya antara A dan E. Waduh, bingung nggak ada? Ada beberapa anak-anak itu langsung dikelirikan. Wah, mendingan kita nggak usah diajar aja, dapat A kan, daripada dia dapat E. Dosennya tuh killer. Dan kating-kating dulu itu bilang kalau kamu dapat X-nya bukan 3. 80% dari kelas kamu dapat E, bukan A. Enggak. E, elek. Dan kita itu langsung tata-tata. Kamu udah paham yang inverse belum? Materinya juga yang inverse gini-gini terus kan belum. Coba pakai inverse kan itu yang SPL tak kasih tahu itu. Takut dan mungkin ada prestige ya. Jadi bedanya kalau inverse itu yang inverse kamu pemindahanmu posisinya harus sama. Jadi yang depan ya depan ya belakang ya belakang. Aja, tapi saya mikir, iya ya. Oke. Banyak jalan menuju Roma, Dek. Jadi banyak jalan menuju Roma, nggak bisa satu ya satunya. Cari sampai ketemu. Tergantung kitanya, kita mau ngejar ilmunya atau nilainya. Sama kayak pertanyaannya profesor saya itu waktu itu. Kalau kamu mau diajar, saya kasih kesempatan untuk belajar di sini dan saya ajarin kamu selama 1 semester. Tapi nilainya antara A dan E. Nah, tapi kalau misalkan kamu nggak usah belajar, kamu dapat A langsung. Instan, constantly. Tanpa perlu belajar, tanpa perlu exam. What do you want to choose? Nah, itu yang harus kita sebenarnya harus kita tanamkan dulu. Nah, tujuan kita itu apa? Life of purpose atau purpose life ya. Life of purpose. Kita pinginnya jadi apa? Terus tadi kalau misalkan saya juga, what do you want to be? Saya mau jadi diplomat. Pernah membayangkan nggak juga di mana kalian akan tinggal? Where do you want to live? With whom do you want to live? Dengan siapa kamu akan tinggal? Dengan pasangan kah? Dengan orang tua kah? Dengan sahabat kah? Atau dengan siapa? Terus bagaimana kamu tinggal di situ? Dalam artian pendapatan kalian itu dari mana? Terus bagaimana kalian mengeluarkan uang? Cara memanage keuangan itu bagaimana? Pernah memikirkan itu enggak? Itu sebenarnya kompleks ya. Tapi sebenarnya bagi saya itu penting sebelum kalian memulai journey kalian, perjalanan kalian. Dan itu akan membentuk karakter kalian masing-masing kalau kalian punya strong foundations yang sudah kalian bangun. Nah, itulah disebut mimpi. Makanya kalau mimpi nggak boleh kecil, harus besar. Kenapa? Karena itu menjadi fondasi kalian untuk berjuang, untuk mencetak perjalanan kalian. Kalau fondasi kalian rapuh, di tengah perjalanan ada permasalahan, itu nanti akan goyah
dan kalian akan susah untuk bangkit kembali. Saya sedikit cerita, ini perjalanan saya. Saya itu dari SMK. Ada yang dari SMK nggak, teman-teman? Nggak ada ya? Ada yang dari SMK nggak? Ayo teman-teman, ada dari SMK? Seperti Nggak ada kayaknya. Nggak ada, Mas. Saya itu dari SMK Negeri 1 Sidoarjo. SMK-nya bagus, tetapi stigma masyarakat pada saat itu, SMK itu orang-orang nakal. Sebenarnya baik kan, tapi stigmanya itu orang-orang itu SMK itu adalah anak-anak kumpulan anak-anak nakal dan mereka itu dididik untuk kerja. Tidak ada yang punya cita-cita aku pengen S3 ketika masuk SMK itu. Mereka masuk ke sana itu pinginnya menjadi seseorang yang membanggakan keluarga dengan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, jadi kalau misalkan ada orang punya cita-cita kuliah tinggi, itu kadang-kadang banyak tentangan. Saya dulu di SMK itu, saya bilang sama guru saya ingin kuliah, saya ingin masuk jalur undangan. Bayangkan anak SMK nantang gurunya, ingin masuk jalur undangan. Undangan kemana? Waktu itu saya bilang ITS, tidak ada story-nya. Ada dulu kakak tingkat saya itu masuk ITS, tapi habis itu ke drop out karena nggak bisa mengikuti, terus habis itu kita ke blacklist 5 tahun sebelumnya. Jadi waktu saya mau lulus itu saya mau daftar ITS, tapi dibilangin itu sudah nggak bisa ITS itu karena kita sudah di blacklist. Oke, saya mau mencari Brawijaya, tambah gila lagi dia bilang. Maksudnya saya yang bilang tambah gila lagi, saya bilang Brawijaya University, salah satu kampus terbaik di Indonesia, dan itu masuknya susah banget. Dan saya ngincernya adalah electrical engineering, salah satu program favorit waktu itu. Terus guru saya bilang, kamu beneran mau berarti kamu bisa ya Dan ya? Brawijaya itu susah dan orang-orang terpilih saja yang bisa masuk di situ. Apalagi kamu SMK, kamu susah bakalan compete sama anak-anak SMA. Saya yakin dalam diri saya, Bu, saya bisa. Dan kalau misalkan saya nggak bisa, saya akan coba untuk SBMPTN kalau waktu saat itu ya. Sekarang ujian tertulis. Nah itu guru saya tambah bilang lagi, wah kamu tambah nggak masuk akal, SBMPTN itu materinya kita bahas yang SMA. persamaan ya, yang kamu nggak bisa tadi ya. Nah itu berarti dikali, kamu perkalian berapa tadi kok bisa nggak ada juga waktu saat itu SMK. And I approve it. Dan saya tunjukkan itu bahwasannya saya bisa, sampai saya membuat deal-dealan. Ya udah Bu, kalau misalkan saya daftar ini, saya janji kalau misalkan saya terima Brawijaya, saya tidak terus kamu eliminasi siapanya? Kamu karena kurang atau kamu tambah? Guru saya yang takutkan adalah kalau saya terima betul Brawijaya, saya nggak ngambil. Nah, min 2x plus 3x berapa? Akhirnya saya buat perjanjian seperti itu. Dan in the end, saya keterima di 3 instansi. Saya juga daftar PLN waktu itu, saya keterima PLN. Nah, kan 3 kurang 2. Saya waktu itu ikatan dinas, dan saya mendapatkan fully funded scholarship. Waktu itu saya lupa beasiswanya apa. Oh iya, oke, siap. Ya, oke, X-nya 3 ya, kita masukkan ke Y-nya yuk. Nah, berarti 3X min Y sama dengan 1. 3 kali 3 min Y sama dengan 1. Berarti itu saya drop out semuanya dan saya pilih Brawijaya University. Kenapa kok nggak pilih 10? Migas, Mas? Karena waktu itu saya sudah punya janji. Janji itu lebih penting daripada bukan 10. Sebuah keberhasilan tapi yang 3 kali 3 9. Dapatkan ketika min setelah Y itu. sama dengan 1. Y sama dengan makanya saya lebih memilih janji itu kepada guru saya. Saya keterima Brawijaya dan akhirnya saya bisa lanjut ke Politeknik Sulawesi sampai ke Edinburgh University. Di Brawijaya sama membuktikan, cuman saya membuktikan bahwasanya anak SMK itu apakah Y-nya ketemu 8? Dan kita bisa compete dengan anak-anak SMA. Karena waktu itu saya merasa direndahkan. Kamu awalnya yang kamu pakai inverse emang bisa masuk Brawijaya, justru kan SMK, enggak SMA. Ketika saya diterima min 4 harusnya kok bisa ya justru diterima di Brawijaya. X-nya bukan min. Kayaknya ada yang salah nggak sih? Min 2x plus Y. Itulah hasilnya. Ketika kalian percaya dengan proses. Min 2 astaga astagfirullahaladzim. Ini loh Dek. Dengan diri kalian masing-masing dan dibarengi dengan usaha dan doa, insya Allah pasti akan. Nah iki loh. Nah itu. Sedikit. Nah nek gak teliti ya sayang pintu pembuka bagi saya. Iya. Ternyata ketika orang minus saja loh. Minus itu sensitif banget. Semesta itu melarang. Sangat. Nah itu.
Berarti Y sama dengan 3 min perjalanan 1. saya. Jadi sebenarnya Y-nya berapa tadi? perjalanan pertamanya tuh Min 3 mulai harusnya dari ya, SMK. min Kenapa 3. mulai dari SMK? Karena di situ Min perjalanan 3 tuh harusnya. bukan Kan ini min. membuka pintu saya dan juga salah satu tantangan terbesar saya waktu Berarti itu. Y-nya adalah min Itu. Nah, Waktu saya Jawa masih ada ya. Nah, berarti terus X saya mikir plus 2Y kira-kira berarti min 1 karakter atau ditambah kriteria orang sukses itu seperti apa 2 sih? kali min Orang yang 4. biasanya kuliah di luar negeri itu kayak gimana? Oke, Boleh sip. dong dibantu Nah, sekarang scan gimana ini, kalau pakai terus inverse? drop your questions below. Bisa Oh, masuk di sini nggak, teman-teman? Oke. Ayo kawan-kawan, boleh di-scan. Atau bisa masukin kodenya ya 5216 5276. Kita cepet-cepetan aja. 5 menit. Boleh dibantu scan terus. Kira-kira menurut kalian berarti orang X, Y yang studi di luar negeri, sama dengan 1 per determinan. S3, gitu, Berarti ini karakternya kurangi seperti ini, apa? yaitu Orangnya 2 kayak gimana? kurangi Misalkan orang 3. yang jujur, pintar, Ya, orang kali ikhlas kah, orang yang sabar, yang atau apa? Coba dimasukin. yang Sebanyak min 2 mungkin sama min 1 apa dibalik. yang dalam benak kalian. Terus yang 1 sama 3 dikasih Banyak-banyaknya. minus. Dikalikan Ini min boleh 2 saya sama kasih share screen 1. ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah scan Berarti semua? 1 per min 1. Kalau enggak 521. Ini berapa perkaliannya? 275 ya. 2 kurangi 1. 1. Oke. Terus 6 kurangi 2. 4. Nah, berarti jawabannya adalah ini dia. Presentnya. iya. Oke, konsisten, satu, disiplin, min pembelajar, cerdas, Nah, ini banting. X, ini Y. Oke, sama ya. Kelihatan share screen saya ya? Oke, Y, X-nya sama. Oke, gitu ya caranya pakai 2. Oh, Berarti kamu lebih suka yang mana, Dek? SPL atau adaptable. inverse? Oke, adaptable. Dan banting measurable. Iya ya. Menyerah, Dan min konsisten. tapi ya Saya suka ini, konsisten. tapi ya kamu ada 2 cara ya Ada berarti lagi kalau nggak ketemu pertanyaan SPL pakai teman-teman. inverse gitu aja. Apalagi coba kira-kira Oke. selain konsisten yang sekiranya perlu dimiliki, Lanjut. karakter yang perlu dimiliki Pada seorang segitiga ABC yang lancip berjuang diketahui studi cos abroad A sama atau dengan berjuang 4 per mimpi 5. Dan sin B Ada sama lagi? dengan 12 per 13. Maka sin C. rajin. Nah, ini pernah nggak sih? Ada 1 menit lagi. Disiplin, cerdas, measurable. Aku nggak tahu. Siapa yang bilang measurable itu? Gimana coba jelasin measurable? Berapa? Betul. Jawabannya ini. Ada yang bisa bantu jelasin? Bisa loh Oke, berarti. Mbak Prita. Fokusnya Boleh, pakai Mbak apa? Prita. Satu segitiga itu adalah 180 Measurable itu gimana, Mbak? Maksudnya? derajat. Karena segitiga itu ada sudut A, B, dan C. Nah, berarti A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Yang satunya pastikan measurable itu maksudnya terukur. yang satunya itu pastikan 90 tadi. Berapa tahun Berarti ke depan, kalau kita bisa pengennya C, berarti kita short pindah term, di middle term, atau A plus B-nya ini pindah ke ruas kanan. 180 min A gitu. A plus Oke. B. Gitu. Thank you. Nah. Keren. Berarti C apa? Thank you, Mbak. Siapa? Rita ya? Nah, karena dia yang dicari adalah sin, Bisa stop berarti share, kita tambah sin stop di sharing dulu ya, depannya. yang ini. Kita masuk Nah, lagi ke 180 min A plus B. Terima kasih buat teman-teman jawabannya. Untuk Memang sudut benar, pengurangan ada kamu bisa beberapa cari di yang trigonometri tepat 1. Di situ karakter ada yang memang sin dimiliki, tapi memang ada beberapa yang alfa perlu kita atau sin concern itu ya. dalam artian strategi. Sin kalau ada bagaimana kita 180 bisa min theta, membentuk itu diri jawabannya kita adalah sin seperti yang kita mau theta. dan sesuai dengan Apakah apa yang kalian apakah tuliskan dia di sini. di Misalkan kalian pengen menjadi orang kuadran paling menyerah, 2? capable, Ya. capable di Ini adalah bidangnya, kuadran terus 2. banting, percaya diri, Oleh karena itu self-confident sinnya gitu. positif. Jadi Gimana tetap ya. caranya? Nah, itu nanti Nah, coba berarti kita bahas untuk satu sin C persatu. itu sama dengan sin ini kan tetanya tadi. Nah. Berarti sin A plus Saya ingin B. Nah, diskusi jadi sedikit langsung saja dengan teman-teman dimasukkan. tentang Berarti tiga karena orang sin ini. C itu Jangan ekuivalen lihat dengan orangnya sin ya. A plus B, Dalam artian, kita wah, hanya mau cari A nyisir, plus bukan. B-nya saja. Bukan masuk Karena ranah yang itu ya. diketahui adalah A plus B. Jadi, Gimana caranya sin ada C ini tiga kita orang cari punya profesi berbeda. biar dia ada komponen mau A dan tanya. B-nya. Gitu. Saya mau Nah, tanya rumusin aja. apa, Dek? Menurut kalian siapa yang Sin paling sukses di antara penjumlahan. mereka? Sin cos kosin. Itu. Yang paling Sin sukses. cos Ya, kawan-kawan, menurut kalian siapa? Kalau menurut saya pribadi, boleh ya, cos Mas? Izin? A Iya, boleh. sin Moderator juga B. boleh ngomong. Ditambah ya. Kalau- Nah, tinggal masukkan Mohon izin, saja kalau deh. menurut saya Berarti ahli cos A-nya listrik, diketahui, karena tanpa mereka sin mungkin B-nya kita nggak diketahui. bisa Berarti pakai wifi, kita nggak bisa sin A cos pakai B-nya belum lampu tahu. dan lain-lainnya, karena plus membutuhkan 4 listrik. per Kalau menurut 5 saya pribadi itu.
Oke. Dikali 12 per 13. Nah, berarti cari sin A-nya gimana? Udah hatam lah ini ya. 45, pasti satunya 3. Berarti sin A-nya 3 per 5. Kalau ini cos B-nya adalah 5 per 13. Karena tipe Pitagoras. Oke. Berarti ini adalah 3 per 5 dan 5 per 13. Berarti hasilnya berapa, Dek? Ini ada yang jawab Mas di caption. Iya. 15 per 65 ditambah 48 per 65, yaitu 63 per 65. Sip. Lanjut. 25. Persamaan dari fungsi trigonometri berikut yang benar. Berarti di situ ya, Miss ya. Perspektif. Oke. Perspektif orang sukses itu beda-beda. Oke, nanti kita coba bahas. Benar karena mampu membuka banyak lapangan kerja. Oke. Pertanyaan ketiga. Siapa yang paling kaya? Sin 60 adalah setengah. Elon Musk. Sedangkan sin 30 adalah cos 30. Cos 30 setengah. Dan bawahnya itu. Coba kamu cari yang paling benar yang mana? Bukan Elon Musk, Tesla. Karena mereka ya karena memang rekornya gitu ya. Rekornya harta kekayaannya lebih banyak kan Elon Musk daripada Pak Presiden kita. Oke, karena Elon Musk salah satu orang terkaya di dunia. Oke, pertanyaan terakhir. Ini yang agak susah. Siapa yang paling senang? Who is the happiest person among them? Siapa yang paling bahagia di antara mereka? Gak ada. Nggak tahu ya. Hanya apa yang tahu. Nah, ini saya ingin tahu perspektif seperti ini. Orang kadang-kadang melihat sesuatu itu dari hasil. Benar nggak sih? Oh, kalau kamu jadi presiden, kamu pasti sukses. Kamu orang yang paling bahagia. Misalnya, belum tentu. Orang yang tukang listrik, misalkan saya kan orang tukang listrik ya. Saya benerin kabel yang apa, Dek? Memangnya kalau salah. Gitu. Orang saya jurusan listrik gimana nggak jadi tukang listrik kan gitu kan? Nah, Pak 3. Biasanya kan jauh-jauh di luar negeri cuman jadi engineer, jadi tukang listrik, cuman benerin kabel dan segala macam. Terus bagiannya di mana? Selerinya dari mana gitu. Nah, tapi orang-orang itu salah dong kalau setengah 2. Nah, kalau akar 2 itu hanya miliknya 45 ya. Oke, terus kalau ya, terus selanjutnya itu sebenarnya dari poin yang sebelah kanan ini. Dari 3 mereka, apakah responsibility-nya sama? Enggak dong, cos 30 tanggung pas jawab mereka setengah. sama. Itu sin 30 yang setengah. Siapa yang memiliki tanggung jawab paling besar? Pak Presiden. Oke. Ya. Karena berarti tinggi posisinya, bentuknya ini. Nah, tan 30 berapa, Dek, memangnya? Habitsnya gimana? Dalam artian pressure-nya dia harus bangun pagi, pressure-nya dia untuk tan 30 itu sin 30 per cos 30. Cuma 3 jam, 2 jam, 4 jam. Siapa yang paling besar? Posisi yang paling tinggi. Mindset-nya gimana? Iya. Kalau misalkan permasalahan dari 3 orang ini, apakah mereka punya mindset atau perspektif dalam menyelesaikan permasalahan? Iya, seper akar 3 kalau dirasionalkan berapa berarti? Tidak, karena experience-nya berbeda. Nah, yang paling terakhir itu adalah stage-nya itu gimana? Akar 3 per 3. Bukan paling akhir ya, tapi before the end. Sepertiga akar 3. Stage-nya itu gimana? Ancaman. Sama dengan tangan 60 berapa? Ancaman kematiannya siapa yang paling besar? Dulu? Lah kamu harus jawab ya harus beralasan loh. Maksudnya jawab tidak ada dasarnya. Tahu-tahu itu benar gimana. Yang penting kita tahu bayinya kan kenapa. Nah, berarti tangan 60 itu adalah 1 per tan 60, Dek. Kan kebalikannya tan loh. Nah, tan 60 adalah 1 per lebih banyak daripada kontrol panel yang berapa tan 60? Teknisi engineer ini. Tetapi protokolernya juga banyak. Limitation dibuka dulu tabelnya. Action yang dilimit gaya hidupnya, terus habis itu tingkah lakunya itu sangat-sangat diatur yang paling. Nah, seperti Pak Presiden. Ancamannya karena banyak. Elon Musk juga sama, sampai punya pengawal pribadi. 1 per akar 3 atau sepertiga akar teknisi. Tidak punya 3 pengawal, tidak punya bodyguard. Tapi ya kan? Dia ini kan paling berbahaya sebenarnya. Tan 60 berapa tadi? Ulang. Kalau misalkan tan 60 berapa? In second, betul. mati udah, kesetrum. Betul kan? Sacrifice-nya. Nah, kita ya, tahu berarti ini kalikan rasionalnya kan? Sacrifice-nya itu gimana? Apakah teknisi ini sacrifice banyak waktu daripada Pak Presiden? Who knows?
Karena tergantung per masing-masing 3. orang. D ya. Inilah yang disebut mentality. Ya, jadi kamu harus Seorang mengenal yang ini sudah ya. mencapai di posisi, Mengenal semakin tinggi sekan, posisinya akan semakin besar tanggung kosekan, jawabnya. Semakin besar dan tanggung jawabnya, kotangen. semakin besar sacrifice-nya. Semakin besar Nah, tanggung sekan jawabnya, itu adalah ancamannya juga 1 akan per semakin besar. apa? Kenapa ancaman Kalau seperti udah itu ada saya S, bilang? kamu Di anggap sini, saja ini S itu ancamannya sin. cuma dia aja teknisinya. Kalau sin Tapi berarti kalau 1 Pak per Presiden bisa cos, ancamannya kebalikannya. dengan keluarga. Keluarga juga 1 per diancam cos kalau theta. ada masalah Nah, terus apapun. kalau Ya kosekan kan? adalah Nah, itu 1 yang per dimaksud bahwasanya kita tidak bisa menilai orang itu sin sukses. theta, ya karena Itu sudah hanya ada sekedar dari posisi jabatan. cosnya. Kalau Atau kotangen sudah ada kotangen ya, berarti karena kebalikannya dari tan. tergantung Dah, ini dia. Dan ini mentality adalah orang-orang itu akan berbeda. yang Dari perlu posisinya itu akan kelihatan dipahami. responsibility-nya Biasanya akan orang-orang lupa berbeda, ya. habitnya akan beda, mindset-nya akan Ya. beda. Oke, Ancamannya juga beda. Terus lanjut. pengorbanannya 26. juga beda. Sebenarnya saya ingin meng-highlight salah satunya adalah pahlawan. Gimana Pahlawan emang? itu tidak dibayar, tidak digaji, tapi sacrifice-nya lebih besar daripada mereka. Benar kan? 40 sama 40 akar 3. Pengorbanan mereka lebih besar daripada Oke, mereka. itu akar Nah, kenapa 3-nya di mereka sini mau ya. melakukan itu? Karena Pembenarannya, mereka punya ini visions. akar 3-nya Ya, di punya sini. dreams. Dreams-nya buat siapa? Terus Dreams-nya mereka. akar 3-nya di Nah, itulah sini. sebenarnya yang membentuk mereka mentalitinya Akar sampai mau 2-nya berkorban sini, nyawa, akar 3-nya jiwa di sini. raganya. Berarti jawabanmu yang Nah, C sekarang ya. pertanyaannya adalah Oke, sejauh berarti mana responsibility di sini ada teman-teman? titik Terus origin. bagaimana Titik kalian origin berarti membentuk 0,0 sini. teman-teman? Terus mindsetnya dalam Ah, menyelesaikan masalah 0, itu seperti apa? Sejauh apa koma, pemikirannya? Nah, ancamannya kalian itu sejauh ya, apa sekarang? 0, Ada ancaman nggak? apa tadi? Malah ancamannya adalah broken heart. 0,0. Ya nggak sih? Nah, Rejected by terus university, kok hilang rejected kan? atau ditolak lamaran kerja. Itu ancaman. Dan itu Nah, harus ditarik garis kita- sepanjang kita 80 tulis, kita meter analisis. dengan sudut Ancaman 60 kita itu apa derajat. sekarang? Nah, Ancamannya berarti gimana mungkin itu? yang kuliah, Sudutnya ancamannya 60 adalah derajat drop kita out kira-kira saja, atau karena nggak expense. mungkin kan kita kalau mengukur Nah, memakai sacrifice-nya busur apa kan sekarang? nggak boleh bawa busur Mungkin ya. sacrifice Kita kira-kira waktu, saja. uang, Di sini tuh tenaga, dari gitu 0 kan. sampai 90. Nah, itu juga Ingat harus cara ditulis. membacanya adalah Nah, itu dengan yang akan juga kalian harus pikirkan di sini. Sebagai cloud tools such as electrical dengan tool, searah chemistry, jarum or jam. Sudut engineering itu to dari reduce problem, vertikal etc. maksudnya ya. Oke, Nah, good. Itu Mbak Prita itu berarti adalah nanti vertikal salah searah satu jarum jam, cara membaca preventifnya sudut gimana ya. untuk mengurangi ancaman itu. Jadi Nanti bukan kita akan seperti bahas ya. kuadran ya. Oke. Ini Nah, waktu itu saya masih agak adalah banyak ya. dari Nanti arah kita akan utara. bahas tentang ini daripada saya cuma Nah, menceritain jadi tentang proyeksi mental saya. utaranya Karena searah saya juga jarum pernah drop, teman-teman. jam. Saya pernah drop. Nah, ini Searah. kita akan bahas tentang bagaimana kalian Nah, oke. membangun Berarti 60 mimpi gimana? kalian dan Kira-kira menunjukkan saja. motivasi. Strong Kira-kira motivation di itu sini penting. gitu ya. Motivasi itu 60 kadang-kadang derajat itu. diremehkan, Nah, tapi berarti itu paling dasarnya. Terus sininya bagaimana adalah kalian 60 memplanning dirinya. derajat. Itu sepanjang Terus 80. ketika kalian mendapatkan Berarti kegagalan, sini bagaimana sampai sini kalian ada untuk 80 konsisten, untuk melangkah meter. daripada depresi. Terus bagaimana forward steps-nya. Kalian pernah mendengar nggak kata-kata without commitment, Terus you mana? never start. But importantly, Dari arah utara, maka koordinat akhir garis. without consistency, you never finish. Pernah dengar seperti itu? Berarti Itu di dari sini diketahui apa salah sebenarnya? satu tokoh terkenal di Amerika. Kalau kalian tanpa komitmen, Betul, kalian nggak akan betul. start. Makanya Ya. kalian harus punya motivasi. Diketahui Kalau X, tanpa Y. konsisten, nggak Ya kan ada konsisten sudut kalian deh nggak ini akan tadi. finish. Bagaimana kalian menghandle failure atau fail ketika terjadi Ini yang dalam diketahui hidup apa ya kalian. tadi? 80 meter itu Ini berarti apa? Saya ingin memperkenalkan namanya golden circle. Ini bagaimana kita Koordinat menentukan polar, mimpi. betul. Berarti kita merubah koordinat Mimpi itu polar kadang-kadang ke polar ke bisa kita raih kalau kita ucap berkali-kali. Dan kartesis. mimpi itu bisa datang ketika kalian menyukai sesuatu. Koordinat Misalkan polar kalian itu mengikuti namanya kegiatan kutub hari ya, ini. jadi itu sama Nah, saja. Kalian kenapa sih pengen ikut hari ini? Berarti koordinat Ada motivasi nggak? koordinat polar itu terpaksa? adalah R, Atau hanya theta mengisi kita ubah waktu menjadi X, Nah, Y. find your purpose. Apa rumus Purpose-nya X? itu apa dulu? Kalian di sini ini mau mencari apa? Mencari ilmunya, mencari Bentar. koneksinya, X atau sama dengan mencari R cos theta, mencari Y sama dengan sertifikatnya? R Nah, sin find your theta. purpose dulu. R cos Setiap theta orang mempunyai berarti purpose yang berbeda-beda. 80 Setelah kali itu, cos actionnya seperti ini apa? 60 Kalau ya orang yang ingin diketahui. mencari relasi, Ini adalah mencari 80 networking, kali sin, misalkan di kebalikannya seminar, saja. itu mereka akan aktif Nah, bertanya. berarti ini Aktif berapa? menjawab. Karena dia akan memberikan engagement kepada X-nya pemateri. 80 atau kali interaksi cos dengan 60 pemateri. berapa, Dek? Dan misalkan dia benar-benar mencari interaksi, Setengah. mencari Harus udah di relasi, luar kepala loh ya, itu itu dia akan trigonometri mencoba yang untuk 5 dasar meng-grab itu. atau memberikan Terus 80 kali attention 60 kepada berapa? pemateri agar pemateri itu bisa mengingat Ya, namanya. tinggal Itu yang mencari coret-coret relasi. deh. Kalau Berarti yang thread ingin mencari 40. sertifikat, ya udah dia Thread on kamera, 40. Bedanya cuma di terus akar habis itu 3. dia cuma melihat, 40 habis itu tok sudah sama selesai. Kalau mencari sertifikat, kalau mencari iya ilmu, dia akan menyiapkan buku di meter samping ya satunya. laptopnya dan dia akan menulis
actionnya kan berbeda. Kalau misalkan purpose-nya berbeda. Resultnya, Berarti nah jawabnya saya mau betul. tanya resultnya. Lanjut. Kira-kira resultnya yang paling bagus yang mana? 27. Berapa dek jawabanmu? Orang yang mencari ilmu, orang yang 50 mencari akar 2 itu relasi, di atau orang yang 27 ya? Oh iya benar. mana yang paling powerful? Akar 2-nya di sini. Di Begitu, sebelahnya 50 ada akar 2, sini juga ada resultnya akar akan 2. berbeda. Nah, berarti di situ bidang Nah, tanah berbentuk segitiga Kalau misalnya ABC nyari sertifikat, akan berguna. dengan Benar. diketahui Bisa bukan tambah CV, sudutnya. bisa Oh, berarti menambah nggak ada yang kualifikasi. Oh, 90 kamu ya. begini dan Berarti segala kita macam. bebas Kamu cari ilmu. menggambarnya. Ini akan bisa dia terapkan Nah, berarti dalam di sini menyelesaikan berbagai A, permasalahan. B, C, A-nya ada Saya kasih 30 tipsnya ya. Golden Circle ini selalu saya derajat pakai, dan B-nya walaupun ada ini 45 simple, tapi saya derajat selalu serta pakai. sisi B Walaupun itu berarti sampai sisi yang di bidang penelitian, saya akan selalu berhadapan bertanya, berhadapan kenapa dengan ya saya sudut meneliti B ini ya? yaitu Terus gimana cara menelitinya? 100 Apa hasilnya meter. nanti ya? Oh, Maka nanti panjang sisi hasilnya A, seperti sisi ini, A itu di seperti ini. sini. Set. Sesuai nggak sama Nah, tujuannya ya? Gitu. Saya akan berarti berulang-ulang salahnya what gimana, my Dek? help, what my help. Terus kalian kalau misalkan pengen Kenapa aturan sinus? menjadi orang yang aktif di kelas, pakai aja ini. Misalkan dosen kalian Betul. menjelaskan Aturan tentang sinus itu ada apa, dua misalkan syaratnya, higher education yaitu ya, diketahui atau mimpi lanjut satu studi atau sisi, etika dua bisnis, misalkan, sudut, etika bisnis. atau Kalian bisa bertanya cuma menggunakan what my help. dua Pak, sudut, kenapa kita harus belajar dua etika sudut, bisnis? Pak, satu kenapa etika sisi. bisnis itu seperti ini? Gampangannya Misalnya, kalau terus kosinus itu bagaimana ada Pak yang kita mengapit ya. Kalau bedanya melakukan atau kosinus itu. menerapkan etika bisnis di bisnis Intinya kita? kalau kosinus Terus itu apa ada yang kira-kira step by stepnya untuk misalkan mengapit. kita bisa mendevelop etika bisnis? Ya cuma itu aja cara bertanya untuk kepada seseorang. Betul. Yang ditanya B, C disuruh nyari A. Kita ditanya what Gitu. my help, what my help. Oke, nah berarti ini apa deh kamu yang bilang Dan yuk? ini coba kalian terapkan di diri kalian untuk menemukan mimpi. Kira-kira tujuan kalian itu apa? Misalkan tujuan kalian menjadi diplomat. Itu aturan sinus. Oh iya betul ya aturan sinus. Saya kirain tadi aturan kosinus. A per sin 30. Terus what? Diplomat itu nanti ketika kalian menjadi diplomat, apa yang akan kalian lakukan? What do you want to do? What will you do as well? Lanjut. Nah, itu berarti akan Anda yang dicari ya per sin 30 berapa? Punya arah di sana. Oke. Sin 45. Itu yang pernah golden circle. Nah, kemudian yang kedua, dicoret-coret kanan kiri. Seret. Terus kalikan rasionalnya. Di bangku kuliah. Kalian biar cepat. Semester 1. Nah, berarti 100 saya sudah menulis ini kali ini mimpi S2, saya sampai 2045. akar 2. Berarti 100 bagi 2 adalah 5. Saya waktu itu 2016, umur saya jawabannya yang B, betul. Betul. Lanjut ke ke depan. Seorang petugas mengukur sebidang tanah berbentuk segitiga PQR. Sisi bidang PQ panjangnya 120 meter. Titik batas R ditentukan dari P dengan sudut QR 6 derajat. Jika sudut di titik R sama dengan 30 derajat, maka panjang sisi QR sebesar berapa? Sesuai dengan apa yang saya tulis. Believe or not, nah, kalau kamu membaca sebuah bangun datar kalian, maupun bangun ruang ya, yang intinya itu berbentuk geometri atau apapun, intinya visualisasikan dulu, biar kita nggak bingung. Nah, itu kan berarti ada mirip kayak tadi, persis. Nah, jawabanmu berapa ini? Diri saya, misalkan saya ingin lulus tahun 2024. Saya tulis, saya ingin lulus berarti tahun 2024. Ya, mau tidak mau, bagaimanapun caranya, saya harus lulus 2024. Tapi dengan halal ya, dengan halal way. Di sini. Stay halal ya, teman-teman ya, bukannya haram ya. Tapi tetap harus berarti caranya gimana, Dek? Benar caranya. Nah, saya tulis itu. Saya pernah menulis diri saya ingin menjadi mawapres di tahun 2019. Dan itu sampai menjadi mawapres UB. Ya, berarti kamu gambar dulu ya. Dan itu. Saya juga menulis, saya ingin lulus di tahun 2020. Saya lulus gambar 2020. PQR biar tahu posisinya gimana. Berarti PQ di situ panjangnya 120 meter. S2 saya tulis saya pengen berarti sini 120. Titik A A ditentukan dari titik P. Ditentukan dengan sudut KPR, berarti sini tengahnya adalah 60 derajat. Jika di sudut di titik R adalah 30 derajat, maka sisi QR ini berapa? Berarti kita bisa menggunakan aturan apa, Dek? Kalau misalkan Allah memberkati. Betul. Dan juga kamu berusaha sama mirip persis kayak tadi. Selaras. Berarti rumusnya adalah ini P kecil, P per sin P sama dengan di dinding atau di pintu kamar kalian. Jadi ketika kalian keluar, sin R kecil ya harusnya. Mimpi kalian apa? Kalian pengen jadi apa? Spesifik. Misalkan kayak tadi diplomat. Berarti diplomatnya apa? Di bidang P per sin 60 sama dengan R per sin 30. Oke, berapa? Depend on your action as well.
Depend your Si 60 adalah? efforts. Makanya piramida impian ini menjadi mimpi kalian. Saya ingin cerita sedikit ya teman-teman ya. R-nya kan udah ada. Saya itu mendapatkan mimpi ingin kuliah di luar negeri itu semenjak saya SMK. Saya itu aktif organisasi OSIS dulunya. Dan saya bertanya, baru lagi sebenarnya apa yang membuat berarti Indonesia ini dikatakan negara berkembang sama dengan sedangkan negara 120 barat itu negara maju. Sedangkan kita lebih beradab dengan agama kita daripada orang luar negeri. Dalam artian gitu kan, kita tidak minuman suatu bidang tanah dengan bentuk segi 4 A, B, C, D searah jarum jam dengan panjang sisi-sisi 80 meter, 30 meter, 40 meter, dan 100 meter. Apabila sudut A adalah 30 derajat dan sudut C sama dengan 90 derajat, maka luas bidang tanah tersebut adalah. Nah, ini kalau kamu menggambar segi 4-nya beneran segi 4 kayak gini, regulasinya yang bisa saya terapkan di Indonesia. Salah. Karena ini adalah bukan persegi. Ini yang sisinya sama itu bukan ya. Jadi kita nggak pakai ini, nggak pakai persegi ini. Kenapa? Karena sisi-sisinya berbeda. 80, 30, 40. Memang benar segi 4 kan? Segi 4 ada banyak ya. Segi 4 apakah itu persegi, apakah itu belah ketupat atau apa yang berdiagonal. Nah, intinya dia ukurannya beda-beda. Coba kamu ukur deh beneran. Jadi kira-kira saja itu jadinya bentuk apa? Coba kamu ukur pakai penggaris atau apa gitu. 8 cm, 3 cm, 4 cm, 10 cm gitu aja diwakilkan. Belajar share application gitu. Pernah mendengar nggak kalau misalkan kalian belajar itu metode paling cepat untuk mengingat itu adalah mengajar. Gimana sisinya? Learning by teaching. Ketika kalian bisa mengajarkan sesuatu, itu berarti kalian mampu menghafal dengan baik. Nah, saya selalu cara menentukan sisi itu di situ gimana peletakannya? Saya mengajar seseorang ketika saya mau menghafal materi. Nah, ya dari sudutnya atau, Dek? Everything what I say. Dari sudutnya atau? Nah, kan itu juga sudutnya adalah A 30 derajat toh. Apa yang saya tulis nah, berarti kan searah jarum jam. Saya itu ulang-ulang terus. Nah, berarti kan kalau A 30 derajat, kalau kita pedomannya dasarnya adalah ini. Ini hampir terakhir ya. Titik 0 ya. 30 derajat itu di mana kira-kira? Ya di sinilah ya. Atas, agak atas. Kalau misalkan kalian dapat frustasi, anggap saja ini 30 derajat. Atau misalkan plan kalian tidak sesuai dengan rencana kalian. Nah, terus apa? 30 derajat. Kan? Dan sudut C adalah 90. Nah, berarti itu sini A panjang A itu adalah 80 ya, kan searah ya. Nah, itu kalian harus berarti sini sampai sini itu ada 80 meter. Terus habis itu ada B. B-nya adalah lurusnya saja 90. Kenapa kok bisa ini? Itu adalah 30 dan kalian akan mengidentifikasi meter. Kalau mengidentifikasi harusnya agak pendek ya dari banyak orang. Bukan panjang. Karena 80 aja cuma segitu. Ditolak di kan? University misalnya. Nah, kalau 30 meter segitu sama guru sama ini. Kenapa kok saya ditolak ya? Ini dan salah konsultasi. Baru setelah itu kalian mencoba gitu loh ya. Banyak orang gagal untuk bisa bereksperimen. Terus apa? 40 meter. Eksperimen atau lanjut. Ini kan tadi A. Lanjut move forward ke tahap selanjutnya. Ini A. Karena ini mereka B. tidak bisa menemukan C-nya adalah ketika depresi. Juga 90. Makanya saya bilang, berarti kalian harus punya motivasi yang kuat sebelum kalian develop capacity di sini. Ya, untuk melakukan eksperimen lanjut atau melakukan aksi lebih lanjut untuk mencapai cita-cita berapa? Kalian. Setelah kalian sudah mencapai cita-cita kalian, jangan lupa share knowledge. Karena kalau share knowledge itu kalian tidak akan pernah mati. Nah, berarti ini tinggal ini ya. Engage more knowledge 100 learning by yourself. Apa luas trapesium? Gitu. Oke ya. Ini take home jumlah ya. sisi sejajar. Kalau misalkan ada yang mau tanya gimana sih pengalaman saya kuliah di Poland, kali Jerman tinggi sama UK bagi karena waktunya 2. 5 menit. Jadi saya skip lebih cepatnya. Yo. Ini pesan terakhir dari saya aja. Kalian coba untuk manage 3 hal ini. Masukkan deh. Ketika kalian ingin get up again from your depression dari kegagalan kalian, coba deh manage waktu dengan baik. Paling tidak bangun pagi atau paling tidak take 5 minutes untuk belajar hal yang baru, atau paling tidak scroll TikTok-nya jangan yang joget-joget. Coba scroll TikTok tentang fakta-fakta baru yang mungkin bisa kalian
dapatkan informasinya, atau misalkan kalian bisa follow akun-akun tentang study abroad. Misalkan kalian benar-benar ingin study abroad, kalian bisa coba minutes itu untuk scroll paling tidak 5 menit aja untuk cari informasi di sana. Terus emotional kamu kurang teliti deh, Kak. Kamu memang Kak dia tuh ngitungnya cepet deh, tuh banget. Tapi ya itu kamu kurangnya satu telitian ya. Terus habis itu kontrol emosi. Jadi hati-hati ya. Dan paling penting adalah lah kok cepet tapi lupa kabeh kan ya sia-sia tuh, Dek. Jadi asalkan pelan tapi pasti. Yang penting pelan, semua bisa kejawab gitu loh. Tapi nek cepet lupa kabeh malah piye tuh. Di kampus yang lain atau emang, bisa jadi aku dapat. Iya benar aku paham sih lah 90. Jadi harus punya menit loh, Dek, bayangin. Dan paling penting terus soalnya aja 50 soal. Finansial itu semenit, Dek. Semenit dikit, lebih dikit. Paling krusial ya. Cuma semenit lebih berapa ini? Sekarang kalian harus coba untuk manage pengeluaran kalian, kalau bisa menabung. Iya kan. Terus habis itu kira-kira semenit lebih 8. Bisa manage. Oke, apa ayo yang penting. Nanti yang sholat terus lah. Lama-lama juga terbiasa. Cepat juga, teliti juga ya. Iya bagusnya. 30, Dek. Gimana? Kalau kalian mau juga nanti akan saya jelaskan di tanya jawab. Jadi ini sebenarnya secara spesifik bagaimana kalian menentukan arah kalian ketika mau achieve goals. Oke? Itu aja. Ada sesi tanya jawab, aku tak tanya dulu ya bentar. Open questions ya. Kamu ini jadi tak mute dulu. Kamu silakan. Kamu silakan mengerjakan. Paparan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Oke, rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya karena waktu kita terbatas hanya sampai 21:10, saya izinkan untuk satu orang penanya hanya diberikan satu orang pertanyaan terbaiknya saja ya. Boleh rekan-rekan silakan raise hand, dan jika ingin di kolom komentar dipersilakan. Oke, kepada Mbak Anissa saya persilakan untuk menanyakan kepada Mas Yusril. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, moderator. Salam kenal Kak Yusril, saya Anissa Walia dari Palopo, Sulawesi Selatan. Saya tadi suka sama pernyataan kakak bahwa kalau misalkan kita tidak diterima di suatu universitas atau misalkan jurusan kita tidak sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan kemarin, tetap positif talk. Mungkin saja itu adalah jalan Tuhan untuk kita bisa belajar di tempat itu. Namun ini agak berbanding terbalik sama mindset yang kakak dapatkan di suatu universitas, karena apakah valid kalau beda area belajar itu otomatis juga beda psikologinya, beda cara pandangnya, beda mindsetnya, dan beda budaya belajarnya. Lantas bagaimana kira-kira untuk benang merahnya terkait hal itu? Terus yang kedua, kakak bilang bahwa kakak itu tidak punya rencana untuk S2, S3 dan lain-lain. Lantas pada saat habit apa yang kakak bangun sebelum itu waktu selama di SMA di usia muda? Dan yang terakhir, apakah hari ini termasuk terlambat kalau misalkan saat ini belum ada rencana spesifik dan mengembang-ngembang? Itu saja, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Mbak Anissa. Untuk Mas Yusil, saya persilakan untuk menjawab. Luar biasa ini Mbak Anissa, ini udah hampir skakmat saya ini. Saya lupa untuk mention itu ya, kenapa saya bikin lanjut S3 ya. Saya selalu percaya Mbak Anissa, kalau misalkan proses kita belajar untuk kuliah lanjut itu bukan cuma menggapai gelar. Bukan cuma menggapai gelar, tapi itu proses belajar mendewasakan diri. Itu yang saya selalu bilang juga dalam diri saya, bahwasanya saya percaya belajar itu saya nggak peduli dengan gelar. Gelar itu nomor sekian, tapi yang saya pedulikan adalah knowledge-nya dan proses pendewasaannya. Cara berpikir kita itu bagaimana. Saya dulu nggak pernah kepikiran S3, benar. Saya nggak pernah kepikiran S3 karena saya merasa saya tidak mampu. Dan dalam diri saya bertanya, apakah saya mampu untuk S3? Pasti ada keraguan seperti itu kan. Tetapi saya dalam diri saya melihat dalam mimpi saya ingin S3. Saya cuma pingin dan punya keinginan. Tapi saya tidak pernah kepikiran saya bisa S3 dalam artian kapasitas saya itu mampu untuk S3. Tapi ketika saya belajar, saya mengikuti prosesnya, saya mengikuti ini, oh ternyata saya bisa. And then I decided why I'm not trying without giving up.
Jadi kenapa saya nggak mencoba terlebih dahulu? Why I'm not going to try first before going to give up? Saya akhirnya mencoba terlebih dahulu. Saya kemarin mendaftar S3 itu nggak gampang. Saya mencoba selama kurun waktu 1 tahun. Itu saya spend waktunya 7 jam sehari hanya untuk apply PhD. Dan satu hari saya apply PhD position itu atau S3, posisi S3 itu di 3 kampus atau di 3 posisi yang available waktu itu. Jadi setiap hari saya target diri saya untuk apply minimal 3 posisi. Dan saya waktu itu apply 30 PhD positions ya, 30 posisi S3 dalam waktu 1 tahun, dan saya baru keterima di benar-benar di nomor 30-nya. Dan saya tidak pernah menyerah waktu itu. Saya sampai wawancara berkali-kali, hampir give up, tapi saya diskusi lagi karena saya depresi kan. Saya masuk di sini depression. Kok nggak diterima? Saya padahal sudah berusaha dan segala macam. Saya sampai research tengah malam dan segala macam. Nanti Mbak Ria sama itu tetap present aja ya. Saya sudah notice kok. Sama siapa? Mas siapa? Mas Aziz atau siapa tadi? Tetap present ya. Nah, kok nggak diterima? Kembali lagi ya, kok nggak diterima gitu. Terus saya di Jerman itu sangat diremehkan. Bahkan profesor saya bilang, saya punya project, tapi I'm not going to give you because I'm not believing in you that you are already in master level. Saya sampai dibilang, kamu itu bisa sebenarnya dapat project ini, tapi saya nggak yakin kamu bisa melakukannya. Dalam hati saya, next time, in the next 5 years, I will sit down next to you as your colleague, not your student, bilang gitu. Dan kita sama-sama expert di bidangnya. Karena saya waktu itu tidak terima saya diremehkan di sana. Karena kalau saya diremehkan, berarti Indonesia student juga diremehkan. Bahwasanya orang Indonesia itu sebenarnya capable-nya cuma sekitar itu. Nah, sehingga ketika proses saya belajar itu saya menemukan bahwasanya saya harus break my limits, harus hancurkan limit kamu. Limit kamu kan kadang-kadang kan kalau lari 5 menit udah capek, habis itu udah duduk. Enggak, kalau saya enggak. Ketika saya ditolak, saya capek, saya akan coba berusaha sampai saya ngejar garis finish. Dan itu yang saya lakukan, break my limit. Saya belajar lagi. Saya ditolak, oh kenapa ditolak ya? Saya jengkel, depresi, saya mencari motivasi ke orang tua saya ngobrol sama ibu saya ngobrol sama istri saya, terus lebih saya ngobrol sama teman saya, kenapa saya ditolak dan segala macam. Saya konsultasi sama teman saya yang di Arab, yang S3, saya minta revisi dan segala macam. Terus kemudian di situ saya belajar lagi, dan dalam situ saya dapat pencerahan dari diri saya sendiri dan juga dari orang tua, bahwasanya kalau saya gagal itu adalah proses saya belajar, dan Allah atau Tuhan memberikan kita kesempatan gagal itu untuk bisa belajar kenapa saya gagal, untuk bisa sukses lebih baik daripada kegagalan itu gitu. Dan itu yang saya selalu pikirkan untuk positive talk. Dan ketika saya diremehkan, saya selalu belajar kenapa saya kok diremehkan, oh kenapa bahasa Inggris saya nggak dimengerti sama mereka, oh mungkin aksennya dan segala macam. Saya tetap belajar di situ. Depresi ini itu menjadi titik pembalik. Kalau kamu balik ke kiri, frustasi, ya udah kamu akan stres. Ini kalau terus, kalau misalkan kamu bisa menemukan positive talk, menemukan motivasi kamu lanjut ke eksperimen. Terus apa tadi pertanyaan satu? Mudah-mudahan menjawab ya. Pertanyaan satu udah dijawab belum ya? Oh ya, aku ingat. Kalau misalkan bisa mendapatkan kesempatan yang lain, itu nggak apa-apa. Atau misalkan studi, tapi kan studinya beda di lingkungan yang berbeda dan segala macam. Makanya kamu harus punya kriteria. Kriteria itu jangan cuma satu, deal. Misalkan ya, kamu cuma pengen diterima di Brawijaya. Kalau kamu idealis pengen diterima di Brawijaya, nggak bakal bisa lanjut kuliah. Tapi kalau misalkan kamu punya spesifik yang lebih luas sedikit ya, oh saya nggak apa-apa keterima selain Brawijaya, asalkan nanti programnya ada di ini. Ada kriteria yang sudah kamu set up. Nah, ketika kamu gagal di pilihan satu, kamu punya pilihan kedua. Makanya ada cadangan plan kan. Sehingga kamu punya target yang lebih sedikit broad, tapi nggak terlalu broad. Kamu punya spesifik, tapi kamu punya cadangan. Kalau nggak terima di sini, bisa di sini. Atau kamu punya garis besar. Kalau misalkan saya nggak diterima di kampus A, aku paling tidak harus diterima proyek tentang ini. Kalau misalkan nggak punya di program ini, aku harus bisa belajar tentang ini. Nah, kamu harus punya satu garis besar seperti itu. Makanya harus breakdown mimpi tadi. Kamu apa sih yang ingin kamu raih? Apa kamu cuma ingin dapat sertifikat? Apa kamu ingin mendapatkan ilmu apa yang kamu pelajari? Terus habis itu kalau misalkan ilmu apa yang kamu pelajari, kamu ingin jadi expert seperti apa? Gitu. Makanya nggak masalah keterima di kampus lain asalkan kamu sesuai dengan koridornya. Itu.
Coba menjawab ya Mbak Anissa ya. Bagaimana Mbak Anissa? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Kak Yusril. Alhamdulillah terjawab. Oke, moga membantu ya. Oke, selanjutnya untuk Mbak Ria Rianti, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Mas Yusril. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Izin bertanya, Mas Yusril. Nah, kemarin saya sebenarnya ikut juga di sesinya Mbak Elok Paikoh ya, tapi pas itu saya belum diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi mungkin ini sedikit di luar materi juga, tapi masih mengenai beasiswa ini juga. Jadi izin bertanya, untuk syarat mendaftar beasiswa itu apakah harus berprestasi dalam artian itu seperti yang disebutkan tadi bahwa ada lomba-lomba internasional atau lolos PKM, lolos esai, jurnal dan lainnya. Karena saya sendiri itu belum achieve di hal-hal tersebut. Nah, dan untuk apply beasiswa itu apakah kita sudah lulus S1 terus harus punya pengalaman berapa tahun, apakah setelah lulus boleh langsung daftar atau kita kayak cari pengalaman seperti magang-magang dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu seperti yang diberitakan bahwa Amerika saat ini kan baru mahasiswa yang dari luar negeri itu ya dipertase ya, dipindah lah istilahnya, dikembalikan itu isu-isunya. Nah, jadi saya itu sebenarnya inginnya itu pengen lanjut di MIT ya, Massachusetts Institute of Technology itu, karena saya sekarang jurusannya itu S1-nya informatika, walaupun sebelumnya saya itu pertanahan, tapi saya ingin melanjutkan dengan informatikanya. Jadi pengen banget sih di situ, karena menurut kebanyakan orang juga itu kampus terbaik di teknologi, atau Columbia. Nah, itu yang saya inginkan itu semua universitasnya itu kebanyakan di Amerika. Jadi saya bingung apakah saya harus melanjutkan dan cari info-info tetap di MIT sama Columbia atau dan lain-lain, atau apakah saya harus ambil kesempatan di benua lain. Nah, seperti itu. Nah, lalu juga saya ingin bertanya juga prospek kerja setelah lulus. Jadi setelah lulus S1, S2 atau S3 itu apakah kita itu masih mencari-cari juga sendiri mengenai kerja-kerja di negara situ, atau ya balik lagi, lebih baiknya seperti apa. Lalu untuk kemarin ya, maaf untuk ini pertanyaan kemarin tuh, Indonesia kan menganut sistem yang kemarin itu advance, kemarin pokoknya yang dibahas itu tuh maksudnya tidak menganut sistem yang mendengarkan saja. Jadi pada saat di kampus untuk pembelajaran di sana itu apakah dengan bahasa yang sangat asli, maksudnya bahasa Inggrisnya asli seperti itu, apakah kita memang bisa paham atau gimana ada triknya biar kita itu tetap bisa mencatat semua apa yang dikatakan oleh dosen-dosen luar negeri sana, dan apakah ada triknya seperti harus direkam dulu, setelah itu baru di translate atau bagaimana. Saya sangat kepo dengan perkuliahan di sana itu seperti apa. Jadi mungkin itu bisa menambah motivasi juga. Terima kasih, itu saja Mas Yusril. Oke, sama-sama. Baik, bisa sekalian menjawab pertanyaannya Mbak Prita ya, ini di kolom komentar. Wow, ada lagi nggak selain Mbak Ria? Aku coba untuk jawab nanti sekalian mumpung ada waktu. Ini nggak apa-apa lebih. Ada lagi nggak selain ini pertanyaannya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Tadi Mas Muhammad Azhar mau ingin jadi bertanya atau tidak ya? Baik, terima kasih Mbak. Ingin bertanya, Mas, jika kita ini bukan orang yang punya prestasi yang bagaimana, kemudian kita juga bukan orang yang pintar,
kira-kira bagaimana cara kita membangun rasa percaya diri, terutama ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang hebat yang mungkin ada di sana, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Azhar. Ini hampir sama dengan Mbak Ria ya tadi ya. Kalau misalnya nggak punya sertifikat itu gimana ya sebenarnya kan? Oke. Nah, kalau misalkan untuk yang teman-teman nggak perlu sertifikat dan segala macam ya, prestasi internasional, PKM dan segala macam, itu sebenarnya tidak perlu. Itu hanya additional things. Sebenarnya itu adalah additional thing. Itu menjadi support value teman-teman ketika apply beasiswa. Nah, beasiswa itu menilainya dari mana? Beasiswa itu menilai dari academic record sekalian. Academic record itu dari mana? Dari IPK, dari ijazah, dari transkrip nilai. Terus habis itu, kemudian yang kedua, yang paling penting itu adalah kemauan teman-teman research. Misalkan teman-teman ingin melanjutkan informatik ya dari Mbak Ria tadi. Nah, kenapa Mbak Ria ingin melakukan research di informatik? Terus habis itu Mbak Ria harus bisa explain beberapa related experience atau pengalaman yang punya hubungan dengan informatik yang menarik Mbak Ria atau teman-teman yang membuat teman-teman tuh pengen meneliti tentang informatik. Sehingga di situ teman-teman harus menjelaskan broad knowledge-nya dalam artian pengetahuan luasnya tentang informatik secara spesifik, bukan tentang sertifikat achievement dan segala macam. Yang paling penting adalah research background. Saya selalu bilang antara research background sama academic record. Cuman ada beberapa supporting point. Supporting point-nya itu dari mana? Dari yang pertama, pengalaman magang, internship. Kemudian yang kedua, menjadi asisten lab. Misalkan teman-teman punya kesempatan asisten lab. Kemudian yang ketiga, volunteering. Kalau teman-teman pernah volunteering itu juga dimasukkan. Kalau misalkan teman-teman sudah punya nggak punya tiga ini, yang kalian perlu masukkan apa? Research experience. Mas saya nggak punya research experience. Research experience-nya itu adalah skripsinya teman-teman. Makanya saya sarankan kalau teman-teman mau apply beasiswa S2, itu kalian harus menyelesaikan skripsi kalian dengan baik. Kenapa dengan baik? Karena itu menjadi tolak ukur teman-teman mengetahui future research-nya teman-teman di S2. Dan itu kalian nanti bisa develop ketika kalian pengen apply beasiswa. Nah, kalian makanya harus melakukan skripsi kalian dengan baik. Kuncinya adalah di skripsi. Dalam artian kalian tahu bagaimana mengembangkan research kalian di skripsi. Nah, untuk yang sertifikat, terus habis itu pengalaman kerja, volunteering, terus asisten lab dan segala macam, itu menjadi penunjang. Penunjang apa? Penunjang basic knowledge teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya itu kalian berarti bahwasanya kalian punya extra experience atau additional experience di luar dari kampus. Nah, sehingga itu menjadi nilai tambahan. Kalau nggak punya gimana, Mas? Kalian harus bisa menggali itu, pengalaman yang sudah kalian lakukan kira-kira yang berhubungan dengan itu apa. Nah, itu nanti bisa kalian kembangkan dengan adanya mentorship atau dengan adanya mentoring. Kalian harus punya mentor yang bisa membimbing itu. Dan mentor itu harus smart, bisa mengarahkan kalian tepat sasaran. Kalau misalkan kalian punya background ini dan kalian ingin apply di sini, itu harus punya namanya skill writing yang bisa menjelaskan diri kalian sesuai dengan target beasiswanya, target kampusnya. Dan itu semua harus dipelajari di sesi mentoring. Makanya kalian harus bisa belajar dengan orang-orang yang studi lanjut. Kenapa? Karena mereka punya experience gagal. Kalau kalian belajar dengan mereka punya experience gagal dan mereka akan memberikan suggestion biar kalian tidak gagal di lubang yang sama. Nah, makanya adanya mentoring itu. Terus untuk aku mau menjawab untuk yang ini ya, Mbak siapa? Yang di kolom komentar ya, Mbak Prita. Untuk saya bayar 1.200 itu saya cukup import, Mbak. Saya pinjam orang tua juga ada. Saya nabung setahun atau bukan setahun, saya nabung juga selama 6 bulan itu juga ada. Jadi banyak hal yang bisa saya lakukan waktu itu. Tapi saya punya komitmen dengan orang tua saya ketika saya disupport untuk berangkat di sini, saya harus kembalikan setiap bulannya. Jadi itu tetap harus ditanggung sendiri, nggak bisa di ini untuk visa ya. Kalau untuk apostil di Edinburgh tidak perlu apostil, tapi harus punya sertifikat yang dalam bentuk bahasa Inggris atau bilingual.
dual language. Nah, misalkan ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu cukup. Tapi kalau misalkan nggak ada, berarti perlu ada translations. Perlu ditranslatekan ke bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, jadi pertanyaan Mbak Ria itu apa ya? Itu semoga juga menjawab Mas Azhar ya. Jadi nggak usah merasa minder kalau nggak punya sertifikat achievement internship dan segala macam. Apply aja. Try dulu. Coba apply dulu sehingga kalian akan mengalami, misalkan gagal ya, mengalami oh ternyata saya gagal di bagian ini gitu. Tapi kalau nggak pernah mencoba ya udah gagal selamanya, benar nggak sih? Tapi kalau kalian mencoba, kalian tahu gagalnya di bagian mana dan kalian tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Itu. Kalau di sini nanti jangan pernah memikirkan kalau kalian mendaftar beasiswa, mendaftar kampus, jangan pertama-tama memikirkan nanti kuliahnya gimana ya di sana, susah nggak ya, biaya hidupnya gimana, terus habis itu adaptasi dengan lingkungan baru gimana. Itu pikir keriai kalau kata orang Jawa, pikir keriai, dipikirin nanti aja dulu setelah kalian diterima. Yang kalian harus fokuskan untuk bisa kuliah lanjut itu adalah beasiswa dan keterima kampus, yaitu fokus aja dulu. Kalau untuk nanti gimana biaya hidupnya dan segala macam, nanti kalian akan belajar lagi dan kalian bisa menghubungi beberapa mahasiswa di sana untuk dibimbing. Dan itu adalah cara untuk mengembangkan relasi atau networking. Nah, makanya di piramida tadi itu saya di piramida impian saya juga bilang bahwasanya build your networking. Kalau misalkan kalian nggak kenal, sekarang kan gampang kan ke DM Instagram, Mbak saya keterima di sini. Saya minta tolong dong Mbak, nanti gimana cara cari apartemennya, bagaimana biaya hidupnya dan segala macam. Ada PPI juga. Nah itu nanti akan ada step lanjutnya. Sehingga kalian kalau misalkan mau mendaftar beasiswa jangan pernah memikirkan nanti kuliahnya susah nggak ya, nanti biaya hidupnya gimana ya, cukup nggak ya, terus nanti kalau di sana rasis nggak ya dan segala macam. Jangan pernah memikirkan itu untuk saat ini. Tapi kalian harus memikirkan apakah ada restriction negara itu aman apa tidak. Itu aja yang paling pikirkan. Adakah restriction untuk international student? Kayak misalkan kayak Amerika gitu kan. Nah itu kan restriction kan. Nah kalian pilih lain kalau daripada kalian yang terancam tidak bisa lulus. Nah kenapa kok seperti itu? Karena keselamatan diri kalian menjadi nomor satu. Nah itu yang harus kalian pikirkan. Jadi lihat negaranya. Gak mungkin kalian ingin ambil kuliah di Israel kan. Walaupun di Israel banyak beasiswa untuk Indonesia. Nah, itu salah satu faktor penentunya. Nah, kemudian kalau misalkan kayak Mbak Ria tadi, MIT, misalkan pingin MIT, benar-benar pengen MIT. Seperti yang saya bilang, kalau kamu benar-benar pengen MIT, kalau nggak di MIT, kamu nggak pengen kuliah. Nggak bakal bisa kuliah. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Kamu mau mencari kampusnya atau mencari program studinya? Nah, itu nanti kamu harus belajar atau searching lebih luas lagi, jurusan yang sama, informatik itu di mana bagus. Banyak banget selain MIT yang bagus. University ranking, saya bocorkan, university ranking itu nggak selalu menjadi patokan. Yang perlu sekalian jadi patokan itu adalah silabus modulnya. Informatik di MIT sama di Columbia bisa jadi berbeda. Bisa jadi Columbia lebih bagus daripada MIT. Sehingga kalian harus tahu modulnya apa, terus background profesornya apa, labnya seperti apa. Nah itu nanti harus dibahas juga sama mentor. Kalau misalkan kalian mau mentoring tentang S2. Gitu teman-teman. Itu ada prosesnya di sana. Saya nggak bisa nyepil di sini, nanti waktunya dipotong sama moderator nanti marah sama saya. Jadi saya batasin di situ ya. Ini aku nggak tahu bisa jawab apa enggak. Pertanyaan banyak banget ini. Gimana nih, Mbak? Waduh. Oke. Gimana Mas? Masih ada waktu 4 menit. Apakah mau dijawab di Instagram pribadi Mas Yusril sendiri atau mau langsung dijawab? Untuk kalau misalkan moderator nggak masalah, saya jawab di sini nggak apa-apa. Masih tersisa 3 menit. Nggak apa-apa. Masih tersisa 3 menit lagi Mas untuk sesi tanya jawab. Oke, saya baca dulu ya. Saya jawab coba untuk semuanya. Skor IELTS, oke, saya tahu. Profesional sudah lama tidak menyentuh akademik, hal ini bikinnya langkah-langkah. Apakah ada info mentoring recommended? Oke. Saya nanti nggak enak kalau posting di sini. Tapi nggak tahu, coba saya nanti tanya Mas Archif. Mas Archif, saya boleh nggak spill learner, Mas? Siap, silahkan. Oke, saya izin ya, Mas ya. Jadi untuk yang IELTS itu bahasa Inggris,
kalian coba fokus kepada hal yang paling weak, dalam paling lemahnya itu apa? Kan ada 4 kan, listening, writing, speaking, reading. Listening, reading, writing, speaking. Nah, dari 4 itu kalian yang paling lemahnya di mana? Bagaimana cara mengetahui lemahnya di mana? Kalian coba simulasi tes. Kan banyak ada IELTS tes online kan. IELTSonline.com dan segala macam. Nah, kalian coba untuk latihan di situ secara online dan kalian lihat nilainya yang paling rendah itu di mana. Dan kalian harus bisa dapat 6,5 minimal S2. Minimal 6,5. Dalam arti overall ya. Jadi kalau misalkan kalian paling minimal kecil-kecilnya 6,5, 6,5, 66. Nah, terserah 6-nya itu di mana. Nah, kalian coba evaluasi. Dari 4 kategori itu, 5 yang dapat di bawahnya 6 itu siapa? Apa aja? Terus kalian pengen targetnya 6,5 itu di apa? Nah, nanti kalian harus praktis di situ banyak-banyak dengan latihan soal-soal. Kalau misalkan untuk yang listening reading, coba latihan sama Cambridge IELTS. Cambridge IELTS itu banyak di YouTube, di Google dan segala macam. Kalau listening speaking juga latihan di YouTube juga ada. Listening IELTS test. Writing ya, writing test dan segala macam itu banyak juga. Latihan aja sendiri nggak apa-apa, walaupun nggak ada mentor. Tapi kalau ada mentor juga nggak masalah. Oke? Kalau untuk yang bimbingan, kalian nanti hubungin saya aja. Nanti saya akan ke lembaga yang saya kembangkan. Saya nggak mau cepil di sini takutnya lebih ini. Tapi ada satu logo yang partnership itu punyanya saya di sana. Namanya Learnen. Saya juga provide mentoring di sana. Jadi nanti bimbingannya bisa sama saya atau sama Mbak Elok atau sama teman-teman saya. Jadi saya juga nge-provide mentoring. Tapi kalau untuk saya agak limited waktunya karena saya sudah kerja 7 jam sehari, sehingga kemungkinan yang lebih fleksibel sama Mbak Elok kemarin. Gitu. Sorry Mas Archif, sorry teman-teman Ruth, sedikit nyepil, tapi saya nggak akan merekomendasikan secara langsung. Terserah teman-teman mau ikut yang mana, yang senyamannya aja. Tapi kalau teman-teman punya teman di luar negeri, itu kalian bisa approach kalau dia mau bimbing kamu secara free, itu lebih bagus. Oke? Terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, mohon maaf banget waktu kita untuk sesi tanya jawab kita sudah habis karena udah malam juga, apalagi besok yang muslim harus menjalankan sholat ya. Oke, baik. Senang banget ya besok ini Idul Adha. Di sini nggak ada takbiran ya. Dapat daging Mas. Insya Allah. Ini kalau ada yang mau kontak-kontak ya di Instagram atau di LinkedIn ya. Ya, tuh boleh rekan-rekan di screenshot. Dan jika ingin bertanya secara personal, izin Mas, diperbolehkan? Boleh. Moderator juga boleh kalau mau bertanya. Baik Mas, terima kasih. Oke, baik rekan-rekan semua, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk Mas Yusril atas pemaparannya, atas segala pengalamannya yang luar biasa. Baik rekan-rekan, seperti yang telah Mas Yusril ucapkan tadi, bahwasanya Mas Yusril itu tidak yakin untuk melanjutkan pendidikan hingga S3. Lantas, sekarang beliau berhasil untuk mencapai pendidikan S3 dengan bantuan set goals yang telah beliau lakukan. Kemudian Mas Yusril juga mengungkapkan janji lebih penting daripada segalanya. Dan saya menambahkan, maka peganglah janjimu dan gapai dengan pembuktian. Kemudian Bambang Pamungkas juga pernah mengutip, jangan pernah berhenti bermimpi, karena mungkin suatu saat nanti mimpi kalian akan menjadi kenyataan. Saya Duratul Nazla, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Yusril atas waktu dan pengalamannya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya. Saya pamit undur diri, saya Duratul Nazla. Terima kasih, mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah. Terima kasih banyak semuanya. Makasih Mas Archif, makasih Ruta, teman-teman semuanya, makasih. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Ya, izin Mas, mau ada foto penyerahan sertifikat. Oke. Kepada operator, boleh tolong paparkan sertifikatnya? Terima kasih. Oke, Mas Yusil, sertifikat ini saya berikan kepada Mas Yusil Fatah Hilmi, ya, selaku narasumber kita pada sesi keempat kali ini. Oke, rekan-rekan, semuanya boleh saya perbolehkan untuk open kamera dan perlihatkan wajah kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Saya lihat dari
sesi 1 hingga sesi 3 kemarin banyak loh yang tidak off on kamera. Rekan-rekan, ayo kita on kan kamera kalian dan tampilkan wajah cantik dan ganteng kalian dengan ekspresi yang sangat luar biasa. Operator, apakah udah siap untuk foto para rekan-rekan sekalian? Saya ini aja ya. Oke, mulai. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi, 1, 2, 3, cheese. Oke, operator, apakah udah? Udah. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Mas Yusril. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Mbak Najla. Mudah-mudahan sukses. Selamat beristirahat teman-teman semua. Ya. Selamat malam. Selamat. Assalamualaikum. Salam. Recording stopped.